Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliahan ke-8 dari mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana kita melakukan pembacaan atau read dan juga penulisan atau write pada program C++ yang mana kita membaca dari file, lalu kita juga bisa menulis hasil output kita ke dalam file. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama di sini, untuk melakukan read atau pembacaan dan penulisan dari data atau ke data dari suatu file, kita perlu melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita membuka dulu file tersebut. Nah, membukanya beda ya, bukan kita klik 2 kali pada file tersebut lalu terbuka pada program. Kan seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah untuk membuka kita menggunakan kode pada C++. Yaitu pertama kita define sebuah string variable. Lalu kita membuat sebuah statement, itu membuka menggunakan statement open. Selanjutnya, kita bisa melakukan pembacaan ataupun penulisan data tersebut. Nah, kita bisa menggunakan operand. Operand itu ada tanda kurang dari 2 kali atau lebih besar 2 kali. Dan kita bisa menggunakan cara yang kedua adalah menggunakan fungsi. Ini fungsi bawaan yang sudah ada pada C++, yaitu fungsi read dan fungsi write. Jadi ada 2 cara, menggunakan operand atau menggunakan read atau write. Nah, langkah yang ketiga, ini kita harus nutup file tersebut dengan menggunakan close statement pada C++. Jadi dibuka, lalu kita tulis atau kita baca, dan terakhir adalah ditutup. Oke. Kemudian untuk membuka file, kita harus mendefine tadi string variable. Nah, string variable itu yang pertama ada yang disebut sebagai if stream atau if stream ya. I di sini menunjukkan dia adalah input. Stream artinya di sini untuk mendapatkan sebuah variabel input. Atau kita juga bisa menggunakan of stream. Dan dia merupakan variabel output. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan fstream. Ini adalah variabel yang berfungsi sebagai input maupun output. Lalu setelah kita define string variabelnya apakah if stream, of stream atau fstream, kita lakukan open statement. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana kita membuat program untuk melakukan input ataupun output. Nah, di sini saya akan menjelaskan setelah IOStream kita harus menambahkan include. Include-nya adalah fstream. Jadi nggak peduli kita mau membuat input stream ataupun output stream, kita tetap menuliskan adalah fstream. Selanjutnya di sini kita melakukan deklarasi stream. Pada contoh yang pertama ini saya akan membuat adalah input proses. Artinya input itu kita membaca dari sebuah file. File di sini adalah file yang bernama testing.txt. Nah, file yang di sini kalau kita tulis seperti ini artinya file tersebut harus berada dalam satu folder dengan file CPP kita. Jadi dia tidak boleh berada di luar folder, harus masuk dalam satu folder. Di sini kita lakukan open, pembukaan ya, membuka file bukan artinya kita membuka file itu secara langsung ya, tapi adalah program yang membuka file tersebut. Dan nama filenya adalah testing.txt. Lalu kita close filenya ini ya dengan cara varid.close. Nah, varid di sini adalah sebuah if stream. Jadi dia adalah sebuah variabel
untuk melakukan input. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan beralih ke dev C++ di sini. Jadi seperti biasa ya, saya akan tulis di sini adalah include IOStream. Kemudian tambahannya adalah include fstream. Seperti biasa, using namespace std. Setelah itu kita buat fungsi utama int main di sini. Langkah selanjutnya, saya akan mendeklarasi stream untuk input proses. Jadi declare stream. Nah, di sini kita gunakan adalah if stream. Nama variabelnya adalah var read. Var read ini adalah nama variabel, artinya ini bisa namanya kita ganti sesuai dengan hati kita ya, bebas. Nah, setelah kita declare sebuah stream, kita harus buka filenya, open di file. Ini kita pakai var read, ingat ya dia case sensitif, lalu kita tambahkan .open. Lalu di sini adalah testing ya, testing.txt. Jangan lupa di ujungnya ini ada titik koma. Lalu setelah itu kita tutup. Ini var read.close. Oke, seperti ini. Oke, saya akan F9 ya. F9. Oke, dia artinya dapat di-compile tanpa error. Kemudian saya akan coba buka tempat lokasi saya menyimpan filenya. Nah, di sini saya simpan ya di folder 2A. Kalau kita lihat ya, di folder 2A ini belum ada file yang namanya adalah testing.txt. Masih belum kita buat. Saya akan lakukan F11. Nah, dia kosong ya, karena memang filenya satu ya, belum kita buat, jadi belum ada isinya dan kita belum menampilkan apa-apa. Kalau kita balik lagi ke folder tersebut, ini ya. Kalau kita lihat, nah di sini dia juga belum ada filenya ya. Ini kita belum menemukan file yang bernama testing.txt ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan coba menulis ya, menulis ke sebuah file. Tadi kita membaca ya, tadi kebetulan filenya belum ada. Nah, kita akan menulis. Nah, cara menulisnya adalah dengan menggunakan sebuah operand. Operandnya adalah lebih kecil 2 kali. Nah, ini kita gunakan di sini ya. Kode programnya adalah include fstream. Lalu di sini kita deklarasikan sebuah stream yang akan menjadi output kita. Itu adalah offstream. Ini adalah var write. Kemudian sini kita harus membuka ya, membuka open testing.txt. Nah, di sini belum punya juga ya testing.txt-nya. Lalu kita tulis I love C++, C++ is easy. Lalu kita berikan di sini adalah closing statement. Kalau kita perhatikan ya, kita menulis var write ini sama seperti kita lakukan cout ya. Bentuknya mirip. Gunakan tanda operand lebih kecil 2 kali. Oke, kita coba saja. Kita masuk lagi ke dev C++ nya di sini. Ini saya akan modifikasi ya. Ini opennya ini saya bikin komentar. Oke, yang saya bikin komentar yang ini ya, yang if stream yang ini saya bikin komentar dulu. Kemudian saya ganti menjadi off stream ya. Off stream namanya adalah var write seperti ini. Oh, ini open tetap ya, cuman kita ganti ini bukan var read ya, atau saya bikin komentar jaga. Yang
var_read-nya ini saya bikin komentar semua. Kita harus konsisten, kita gunakan var write titik open nama filenya ya, testing.txt. Kemudian kita akan tuliskan apa yang mau kita tulis ke dalam filenya. Nih, yang akan tuliskan adalah I love C++. Kemudian di sini C++ is easy. Dan terakhir ya, kita tambahkan adalah untuk menutup file ya. write.close. Jangan lupa titik koma di belakang. Kita coba jalankan, di running dulu. Ini ada sedikit kesalahan. Nah, ini saya lupa kasih tanda petik ya, tanda petik. Jadi nama filenya itu harus masuk ke dalam tanda petik. Oke, kemudian ini kelebihan i ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, lancar ya. Sekarang kita akan running. Oke, dia kosong ya. Dia kosong, tidak ada apa-apa di sini. Tapi saya akan coba buka. Saya buka adalah di file ini. Nah, ini ada ya, testing. Dia akan muncul sebuah file baru di dalam folder saya menyimpan file CPP ini. Ada file baru namanya testing. Kalau kita buka file ini yang tertulis ya, I love C++, C++ is easy. Jadi ini adalah cara kita untuk menuliskan ya, menulis dari program C++ ke dalam sebuah external file. Nah, karena itu kalau kita buka, dia akan muncul hal yang sama ya. Mungkin Anda silakan coba, akan tulis mendapatkan hasil ya, I love C++ dan C++ is easy. Sekali lagi yang harus diperhatikan di sini adalah lokasi ya, lokasi tempat kita menulis filenya. Kalau kita tulis seperti ini, artinya ini akan masuk ke dalam satu folder. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita bisa menulis ya, tadi paling gampang adalah mencoba menulis ke dalam file. Sekarang kita akan membaca dari file ke C++. Jadi ditampilkan di dalam command prompt ya. Nah, kita menggunakan operand yang kebalikannya. Ini seperti kita melakukan cin ya. Oh, seperti ini ya. Nah, ini ada contoh programnya. Saya pakai if stream-nya adalah var_read yang tadi ya. var_read yang tadi. Kemudian pakai file testing.txt. Nah, di sini kita akan membuka seperti biasa. Nah, di sini berikutnya kita akan membaca ya, read satu string atau word text. Lalu cout. Nah, di sini yang penting ya. Setelah kita lakukan pembacaan, artinya kita akan menaruh dia ke dalam suatu teks. Di sini ada, kita deklarasikan sebuah variabel baru namanya teks dengan maksimum panjang adalah 80 karakter. Kita simpan dalam teks. Lalu ini cout text, artinya kita akan menampilkan ini ke dalam bentuk display ya, display and separate from next word. Jadi artinya kita tuliskan berdasarkan jumlah kata. Nah, kalau kita lihat sini ya, ini ada 1, 2, 3 dan 3 saja ya. Lalu ini ditutup. Oke, biar lebih jelas, kita balik lagi ke dev C++-nya. Kita akan buka file baru ya. Ini. Oke, yang pertama kita declare ya. Declare. Kita gunakan adalah if
string, namanya var read. Lalu kita deklarasikan sebuah teks ya, yang besarnya adalah 80 karakter. Dan ini adalah suatu array. Jadi kalau kita deklarasi seperti ini, kita membuat suatu array ya, array 80 karakter. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buka filenya, var read open testing.txt. Nah, di sini artinya kita melakukan pembukaan file. Lalu kita tulis di sini adalah var read text. Artinya dari file yang ini tadi kita buka ya, kita akan menuliskan ke dalam array teks yang ini. Lalu cout, ini artinya kita akan tampilkan di layar ya, cout-nya adalah teks. Lalu kita kasih spasi kosong seperti ini. Kita lakukan 3 kali ya. Jadi ini akan saya copy sebanyak 3 kali. 2, 3. Lalu yang terakhir adalah kita tutup ya. var read close. Oke, kita coba run di sini. Nah, yang terbaca adalah I love C++ ya. Artinya yang kita baca itu sama dengan kalau kita buka ya file testing yang di sini. Ini adalah file testingnya. Ini I love C++. Kita tidak bisa membaca baris bawahnya karena kita hanya melakukan 3 kali ya di sini. 3 kali. Kalau kita mau baca baris bawahnya ya kita copy lagi yang ini ya. Kita lakukan 3 kali juga. 1, 2, 3. Kita jalankan. Nah, yang kebaca adalah I love C++, kemudian C++ is easy. Nah, ini cara yang pertama. Ini terlihat sangat sederhana, sangat tidak efektif ya. Kalau kita punya teks yang panjang, ini kita harus tahu dia ada berapa huruf atau berapa kata ya. Ya kita bisa menuliskannya semua teksnya. Ini cara pertama memang sederhana tapi kurang efektif. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan sama operannya adalah ini. Jadi kita gunakan while. Jadi kita gunakan perulangan. Jadi tidak sesimpel tadi ya. Simpel tadi itu artinya kalau ada 5 kata kita copy paste 5 kali. Ini enggak. Kita gunakan while. Nah, programnya itu akan kita modifikasi. Modifikasinya seperti ini. Ini sama ya. Varit yang atasnya juga sama. Ini open testing. Nah, yang membedakan di sini. Di sini ada while, lalu varit titik good. Lalu ini teks, lalu cout teksnya. Lalu kita tutup. Nah, apa itu fungsi good di sini? Nilai dari good ini, fungsi bawaan ini, dia akan bernilai benar jika dia berhasil membuka file atau dia berhasil membaca file. Sedangkan dia akan bernilai salah ketika dia tidak dapat membuka atau membaca file. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan modifikasi ya. Kita modifikasi program yang ini. Kita tambahkan di sini adalah while var read good. Nah, lihat ya di sini. Ini ada 2 kali ya. Ada good pakai kurung kosong dan ada kurungnya lagi. Kemudian var read. Nah, ini text, lalu cout text. Ini kasih spasi kosong. Oke, kita coba jalankan kembali. Nah, ini hasilnya sama seperti yang saya buat sebelumnya. Nah, bagaimana kalau filenya ternyata saya ganti, anggapnya ini testing txt-nya kecil ya, seperti ini. Nah, dia masih bisa membaca ya, jadi nggak terlalu ngaruh ya txt-nya besar atau kecil.
Nah, berpengaruh kalau ternyata nama filenya beda seperti ini. Kalau kita lihat ya, dia proses exit after ini, return value 0, press any key to continue. Artinya dia tidak menampilkan apa-apa karena kondisi di sininya salah ya, tidak ada testing 0.txt. Kalau saya buka foldernya pun hanya ada testing saja, tidak ada file testing 0 di sini. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Tapi di sini kelemahannya filenya ya, ini kita nggak bisa ganti baris ya. Tidak sama persis apa yang tertulis pada file yang kita punya di file testing.txt tadi, yang mana mestinya ada ganti baris. Di sini masih berupa kata per kata yang tertulis. Baik, saya lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan ini bagian penulisan ya. Tadi adalah pembacaan. Di penulisan itu menggunakan write, dan kita akan mencoba di sini tidak menggunakan operand ya, operand yang lebih kecil 2 kali atau lebih besar 2 kali, tapi menggunakan fungsi yang namanya adalah fungsi write. Ini kita gunakan fungsi write. Jadi ini agak berbeda dengan yang pertama ya. Kalau pertama kita pakai if stream, ini membaca, yang ini ya write ya, ini var write, lalu kita tuliskan menggunakan ini lebih besar 2 kali I love C++ seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. Ini yang pertama. Cara yang kedua, tidak menggunakan operand, tapi kita menggunakan fungsi bawaan, yaitu fungsi bawaan menggunakan write. Nah, ini adalah contoh programnya. Saya akan coba jelaskan di sini. Pertama, kita punya fstream ya. Berikutnya, karena saya akan mendeklarasikan sebuah string, maka saya tambahkan di sini adalah include string. Selanjutnya, saya akan declare offstream ya. Namanya adalah var write, dan di sini teksnya adalah 80. Terus saya buka file tadi ya, testing.txt. Lalu saya menggunakan di sini adalah manipulasi string ya. Saya gunakan namanya adalah fungsi strcopy atau string copy, yang mana isinya adalah teks. Kemudian ini adalah isi yang akan saya kopikan. Jadi si first sentence ini akan dikopikan ke dalam teks ini. Lalu saya akan tuliskan di sini write ini sebanyak 14. 14 ini sesuai dengan tulisan first sentence ini. Lalu saya akan cout text. Nah, cout di sini ini apa? Cout di sini fungsinya adalah untuk menampilkan di layar saja, bukan di file ya. Lalu saya lakukan cerita yang kedua, yaitu string copy text second sentence, lalu saya tulis ini adalah yang 15, tergantung dengan jumlah huruf ya yang ada atau jumlah karakter yang ada pada tulisan kita. Terus saya akan tampilkan, terus saya tutup. Baik, untuk lebih jelasnya saya balik lagi ke dev C++. Yang pertama ya, kita declare dulu of stream, nama variabelnya adalah var write, kemudian char text ya, 80. Berarti kita akan buka di sini adalah var write open. Kita masih pakai file yang sama ya, testing.txt. Terus saya tambahkan di sini adalah strcpy atau string copy. Ini teks ya. Kemudian saya tuliskan ini adalah first sentence. Lalu di sini var write. Pakai fungsinya adalah write ya. Berarti artinya kita akan tuliskan dia ke dalam file.
text 14. Artinya sebanyak 14 ya. Kalau kita mau hitung, ini F ya, 1, 2, 3, 4, 5, pasti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi memang ada 14 karakter ya. Kemudian kita akan tampilkan di layar ya. Jadi pakai cout text. Lalu kita lakukan lagi string copy ya. Nah, ini ganti jadi second ya. Second itu dia 15 karakter. Jadi kita ganti di sini adalah 15. Lalu kita cout di sini. Cout, lalu kita tutup ya. Terakhir adalah var byte close. Lalu return on. Nah, ini adalah yang tampil ya, yang tampil di layar kita. Lalu bagaimana hasil tampilan dari testing.cpp-nya? Nah, ini adalah hasilnya. Sama ya. First sentence, second sentence. Ini dia akan menimpa file yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, kalau kita mau mengganti ya, misalnya memodifikasi di sini, kita kasih misalnya ini coba jadi 16 ya. Ini jadi coba 17. Coba saja, bisa atau tidak. Nah, ini akan sama saja ya, first sentence dan second sentence. Apa yang tampil ya. Kemudian kalau kita buka filenya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada karakternya. Memang jadi ada karakter kosong. Ya, karakternya kosong ya. First sentence, second sentence ini terpisah. Di sini muncul karakter random. Jadi artinya apa? Ketika kita lakukan, ini bisa saja muncul adalah suatu karakter yang random ya. Yang random yang muncul di dalam file kita. Di file output kita itu bisa saja muncul suatu file random. Nah, seperti ini. Dia muncul file random ya, seperti ini. Jadi kalau kita lebihkan, justru dia akan muncul file yang random. Tapi kalau kita kurang, dia hanya menampilkan apa yang ada. Jadi kalau di sini dia lengkap, tapi ketika kita lihat di file testingnya, nah ini hanya seperti ini, first send, second send. Karena tidak semuanya kita copy ya untuk ditulis. Oke, lanjutnya saya akan melakukan pembacaan. Kali ini saya akan membaca data ke file ya. Read the data to file using operand read. Jadi kita akan membaca data dari file, maaf ya, bukan ke file, dari file gunakan read. Kita masih menggunakan file testing tadi. Jadi di sini var read, lalu kita coba ya, testing.txt. Lalu di sini var read text size of text. Nah, di sini lebih sederhana ya, ini lebih advance. Jadi dia akan membaca sesuai dengan size-nya. Size yang ada di dalam teks itu. Jadi kita nggak usah melakukan while sampai good ya. Kita pakai size of. Ini lebih simple. Ini yang membedakan ya. Oke, saya akan buka lagi dev C++. Buka file baru ya. Ini saya kopikan mungkin sebagai base kita. Nah, bedanya di sini ya. Di sini saya tidak lakukan while ini nggak dipakai. Tambahannya adalah saya tambahkan di sini var read kayak fungsi read ya. Nah, di sini pakainya adalah teksnya kecil ya, text. Lalu size of text. Kemudian di sini saya tampilkan ke dalam layar cout text. Oke ya, saya coba jalankan. Ini kebaca adalah first send, second send. Apa? Karena ini sesuai dengan file testing yang kita punya.
Nah, ini file testingnya. Kalau saya ganti ya, misalnya si file ini saya ganti jadi I of C++. C++ is easy. Ini saya save ya. Saya close, saya tutup. Terus saya jalankan lagi yang ini. Maka yang tampil adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam file tersebut. Nah, jadi ini lebih mudah dan simpel ya dibandingkan cara yang kedua ini, yang mana kita menggunakan operand lalu kita gunakan varid ini ya. Oke, kalau kita coba jalankan yang ini ya. Nah, dia bedanya apa? Di sini dia tidak bisa membaca ganti baris ya. Dia tetap tulis seperti ini. Sedangkan kalau kita gunakan yang ini, dia akan tulis sesuai dengan apa yang ada di dalam filenya tersebut. Lebih bagus ya dibandingkan menggunakan cara yang kedua dan lebih simpel. Hanya pakai fungsi ya, fungsi read text. Nah, ini sesuai kan, kalau saya pakai teks kecil ini harus teksnya kecil. Lalu sesuai dengan size of dari teksnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di sini ya, dia maksimum bisa menampung 80 karakter. Jika karakternya lebih dari 80, nah ini saya akan coba contohkan ya. Bagaimana kalau karakternya lebih dari 80? Seperti ini kan saya copy banyak ya. Total ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali ya. Dan saya coba jalankan di sini. Nah, ini tidak akan tertulis 9 kali. Dia hanya sampai karakter yang terakhirnya 80 saja. Dan ini adalah memang keterbatasannya. Jika kita gunakan ini 80. Mungkin kalau saya ganti lebih banyak, misalnya jadi 1000 gitu ya. Dia bisa menampung semuanya. Ini sesuai dengan file yang kita punya ya. Harusnya file C++. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk melakukan pembacaan. Nah, sekarang yang lebih advance lagi adalah melakukan penulisan ya, write dan juga pembacaan dari data atau ke data menggunakan operand yang namanya adalah getLine dan IOF. GetLine itu seperti ganti baris ya, atau kita mendapatkan bukan ganti baris ya, mendapatkan baris ya, getLine. Dan IOF itu artinya di sini adalah end of file ya, di ujung filenya sampai end of file. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya punya di sini ya. Saya punya dua. Yang pertama adalah if stream read. Yang kedua adalah off stream untuk write. Lalu saya buka ya, ini masih membuka file yang tadi testing.txt-nya. Lalu saya akan menuliskan. Ini menuliskan pakai operand ya. I love C++. Kemudian is easy. Ini kita tuliskan ke dalam file. Lalu karena ini write ya, kita tutup filenya dulu. Kita tutup write close. Nah, selanjutnya kita akan buka kembali. Kita buka lagi. Ini buka lagi file testingnya. Lalu kita baca semuanya line by line. Line by line itu menggunakan namanya getLine ya. Di while var read tidak sampai off, artinya belum sampai ujung end of file, maka getLine ini text 80 ya \n. Apa artinya getLine text 80 \n? Nah, ini artinya seperti ini. Ketika dia membaca karakter yang tersimpan sampai dia menemukan sebuah delimiter ya, delimiter simbol. Delimiternya adalah \n atau ganti baris. Jadi dia akan otomatis ganti baris menggunakan perintah ini ya. Lalu ini varid eof ini akan memberikan nilai non-zero. Non-zero itu artinya nilai yang benar selama belum sampai ke akhir. Itu. Untuk lebih jelasnya saya akan coba praktekkan kembali di sini. Saya buka file baru ya.
Yang pertama saya declare sebuah if stream ya, namanya adalah var read. Kemudian saya declare of stream, namanya adalah var write. Kalau deklarasi sebuah teks nilainya 80 ya. Kemudian yang pertama kita akan buka ya di sini var write, karena kita akan menuliskan dulu ya. Var write titik open. Ini filenya masih testing.txt. Kemudian ini kita tulis ya, var write I love C++. Kemudian baris berikutnya adalah var write it easy. Lalu kita tutup ya di sini. var write dot close. Saya kasih return 0 dulu ya. Return 0. Kita coba jalankan dulu sampai sini ya. Saya coba jalankan. Dia masih kosong ya, karena kita tidak menuliskan apapun untuk ditampilkan ke layar atau tidak ada cout-nya. Ya kan, ketika saya buka di sini file testing ya, ini yang tulis adalah ini I love C++ dan ini adalah it's easy ya. Ini yang tertulis pada file testing kita. Selanjutnya saya akan buka kembali. Jadi setelah ditutup saya akan buka, tapi untuk melakukan proses pembacaan. Read open. Nama filenya tadi adalah testing ya. Nah setelah itu kita akan coba baca. Kita gunakan perintah while ya. While tanda seru itu artinya negasi ya. var read.eof artinya dia belum sampai end of file. Maka apa yang dilakukan, yang kita lakukan adalah kita baca var read gunakan get line x 80 ya. 80 itu sesuai dengan jumlah string yang kita bisa tampung ya, jumlah karakter yang bisa kita tampung. Lalu ini adalah delimiter untuk menemukannya. Jadi kalau sampai ketemu nilai \n atau ganti baris, lalu di sini adalah cout x endl. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita tutup var read close. Nah, ini adalah yang tertulis ya, I love C++ is easy. Seperti ini. Ini juga sesuai apa yang tertulis di file testing kita. I love C++ is easy. Nah, kalau kita mau nulis lebih banyak gitu ya, juga bisa. It's easy, kemudian it's interesting misalnya, kemudian di sini misalnya ya I like it gitu ya. Ini adalah yang tertulis di layar dan ini adalah yang tertulis pada file kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita juga dapat mencegah terjadinya error ketika kita membuka file. Ini untuk file txt ya. File txt itu kita kalaupun filenya tadi ya, misalnya saya masih membuka file testing ini masih kebuka ya. Kemudian saya jalankan file yang program kelima ini, ya itu sebenarnya masih bisa jalan ya. Walaupun di sini dia tidak berubah ya. Nah, I like it so much gitu ya. Ini masih kebuka ya. Di file ini masih kebuka.
sorry, testing ini. Nah ini ketika dia masih kebuka, kita jalankan itu nggak apa-apa ya kalau filenya adalah txt. Tapi akan bermasalah ketika kita punya filenya misalnya file Excel ya. File Excel dia akan error jika file tersebut masih terbuka di komputer ketika kita lakukan proses penulisan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya error ketika kita membuka file, nah ini kita bisa lakukan program seperti ini. Misalnya ya, offstream output. Jika ini output open ya, untuk memprevent errornya adalah if output file cannot open. Kita tidak bisa membuka file tersebut. Lalu di sini adalah return 1 ya. Kalau misalnya ini nggak error ya, kita bisa tulis I love C++ because it's easy. Lalu kita tulis kembali. Ya, untuk lebih jelasnya saya balik lagi ke dev C++. Jadi di sini ya, offstream. Nah, namanya filenya output ya. Ini beda lagi. Lalu output misalnya .open. Ini adalah, nah ini saya pakai misalnya ini ya. Test 2. Misalnya adalah CSV. CSV itu apa? CSV itu namanya adalah separated value. Coba nanti bikin file CSV yang bisa kita buka di Excel. Untuk mencegah terjadinya error sini ya, prevent error. Maka yang kita lakukan di sini adalah if jika si ininya terbuka ya, outputnya terbuka, artinya dia nggak bisa baca gitu ya. Ini cout file cannot open. Lalu return 1 ya. Sedangkan kalau nggak terjadi apa-apa, kita bisa tulis misalnya adalah output I love C++ TNDL ya, nanti baris, lalu output because it is easy. Lalu kita tulis. Ini lupa titik koma. Ini kosong ya. Kenapa kosong? Karena kita tidak menuliskan cout sama sekali. Kalau kita buka filenya, nah di sini akan muncul tes ya. Nah, tes 2 ya. Ini file CSV yang bisa dibuka di saya buka di sini ya. Ini akan tertulis ya, I love C++ because it's easy. Kalau misalnya ya, file ini tidak saya close, saya hanya minimize saja. Kemudian saya coba modifikasi ya. Ini. Kemudian saya coba jalankan kembali. Yang terjadi adalah file cannot open ya. Ini jadi artinya dia nyatakan oh ini filenya nggak bisa dibuka. Kalau misalnya ini kita hapus ya, kalau ini kita hapus F11, ini kosong saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Ini saya close dulu, dan saya buka lagi di sini ya. Nah, ini masih yang is easy ya, dia belum berubah menjadi yang ada titik 2-nya. Oleh karena itu di sini biar ketahuan ya, ketahuan bahwa ini filenya bermasalah, kita tambah file cannot open ya, biar kita tahu ada masalah yang
membuat kita tidak dapat menulis. Nah, ketika seperti ini ya, dia akan return value-nya 0 ya. Dan kalau kita buka filenya juga dia akan berubah. Ini ada yang titik 2-nya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan membuat program yang lebih advance. Ini file melting point ya, yang sama-sama kita sudah pernah lihat pada perkuliahan sebelumnya. Ini ada nama elemen, ada melting point, ada boiling point. Saya akan mencoba membuat beberapa data ya. Dan ini data ini akan saya masukkan ke dalam file. Filenya itu adalah file CSV, atau file yang nanti bisa dibaca di laptop. Oke, saya akan contohkan langsung saja ke dev C++ nya. Saya buka file baru. Jadi di fungsi utama kita akan deklarasikan di sini ada variabel namanya i dan n ya, tipe datanya integer. Kita buat sebuah struktur ya. Struktur namanya adalah metal, yang mana isinya dari struktur ini adalah yang pertama ada nama ya. Kemudian setelah nama ada simbol. Kemudian ada melting point dan ada boiling point ya, BP. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan di sini adalah cout, input, number of data. Jadi ada berapa data yang mau dimasukkan. Ini pakai in adalah jumlah datanya n. Maka di sini metal ya, m, n, artinya kita punya array ya. Array ini jumlahnya adalah n sesuai dengan jumlah data kita. Dia memiliki tipe datanya adalah metal, yang bisa ada nama, simbol, melting point, dan boiling point. Jadi di sini kita lakukan ada declare sebuah array m dengan tipe datanya ya adalah metal. Oke, lalu selanjutnya kita lakukan adalah ini ya, for i sama dengan 0 sampai i kurang dari n, i plus plus. Kita tambahkan di sini adalah cout, input, metal, number ya, no. Saya pakai i plus 1. Kenapa? Tujuannya adalah biar input metal nomor 2 ya, bukan nomor 0 ya. Ini pakai space ya. Seperti ini. Kemudian cout metal name, namanya apa? Ini baru masukin in ya. In adalah m titik name. Jadi kita mengambil struktur yang nama ya. Lalu cout chemical symbol m i ya, titik symbol. Lalu cout melting point. Ini kita isi sendiri ya melting pointnya nanti.
Oke, lalu kasih ganti baris ya, seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita bikin inputan ya, kita akan panggil offstream ya, offstream besar semua, misalnya output. Lalu di sini kita tes ya dia error apa enggak, output open, dan namanya misalnya adalah metal.csv ya, metal.csv. Kemudian if kita kasih tulis file cannot open. Lalu kita lakukan selanjutnya adalah untuk menulis ke file ya. Type to file. Ini adalah output ya, metal name symbol melting point ini 370 ya. Kemudian boiling point Oke, belum saya lanjutkan ya. Ini metal name, simbol, melting point, boiling point. Ini ada koma ya, koma, dan ada backslash n. Apa artinya koma? Koma di sini adalah sebagai delimiter. Delimiter itu semacam pemisah ya. Jadi kalau kita buat sebuah file yang filenya adalah CSV atau koma separated value, artinya delimiternya itu bisa berupa koma atau mungkin titik koma. Jadi umumnya karena dia koma ya, kita pakainya adalah koma, bukan titik koma. Jadi ini untuk memisahkan file itu nanti ke dalam kalau di Excel ya, dalam sel-selnya itu nanti dipisahkan pakai tanda koma ini sebagai delimiternya. Oke, selanjutnya kita kasih perulangan ya, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus. Lalu kita masukkan di sini. Ini adalah output m name. Nah, karena kita buka file CSV ya, maka di sini delimiternya adalah koma ya. Kita koma, lalu kita kasih spasi kosong seperti ini, titik koma. Ini kita lakukan untuk yang lainnya ya. Dimulai dari nama, simbol juga sama, simbol, kemudian ini adalah MP, selanjutnya adalah BP. Tapi di bagian BP kita tidak perlu kasih ini ya, karena BP ini kan terakhir ya. Nah, kita kasih adalah sebuah perintah ganti baris menggunakan delimiternya adalah backslash n ya. Jadi kalau kita masukkan misalnya 5 data ya, maka kita akan punya 5 tabel. Dan di sini adalah sebagai headernya saja ya. Sebagai headernya saja. Lalu kita tutup di sini, close. Ini adalah output. Close ya. Lalu return. Oke, kita coba jalankan di sini F11. Ya, untuk sederhana dulu ya, saya akan input 3 data saja. Metal name misalnya adalah aluminium. Chemical simbolnya Al. Melting point-nya adalah 660,25. Lalu boiling point-nya adalah 2519.
File nomor 2, misalnya hanya metal ya. Saya pilih misalnya adalah kadmium. Ini adalah CD ya. Lalu melting point dari kadmium adalah 321,18. Boiling pointnya adalah 767. Nomor 3, salah saya pakai adalah silver. Simbolnya adalah Ag. Melting point dari silver adalah 961 dan boiling pointnya 2162. Oke, ini selesai ya. Setelah 71 detik. Sekarang kita akan tesnya dibuka di folder. Ini akan muncul file namanya metal.csv yang baru saja kita buat. Dan ini adalah tampilannya ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, di sini ini dipisahkan dengan koma ya. Kalau kita mau lihat dalam bentuk kolom, kita bisa ubah di bagian data ya. Ini ada text to kolom. Ini kita blok dulu semuanya. Text to kolom. Nah, ini bisa pilih delimiternya apa? Delimitednya apa? Pakainya adalah koma. Seperti ini, next, finish. Nah, ini akan ya. Ini. Nah, tapi di sini ini tanda derajat Celciusnya itu masih dalam bentuk aneh ya. Kalau pakai /370 masuk ke Excel itu malah kebacanya seperti ini. Oleh karena itu kita ganti ya. Di sini kita ganti menjadi 260. Ini biar kelihatan ya, 260. Dia kalau saya jalankan ini dan ini masih kebuka ya, nanti dia error. Ini makanya saya tutup aja daripada nanti capek-capek ngetik nggak pakai. Saya close dulu, nggak saya save ya, don't save. Saya jalanin lagi biar cepat ya, satu aja. Misalnya adalah aluminium Al di 660,25. Dan 2519. Oke, kita cek lagi. Ini metal. Nah, hanya satu ya. Kemudian kalau mau pisahkan tadi pakai text to kolom. Ini jadi seperti ini, aluminium ya. Ya, saya save. Nah, sekarang saya akan masuk ke e-learning. Nah, di sini ada tugas pekan ke-8. Apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah kebalikan dari apa yang saya kerjakan yang terakhir ya. Apa yang saya kerjakan terakhir itu adalah menulis. Menulis dari program ke dalam file CSV. Karena yang kalian lakukan adalah kebalikannya. Kalian harus membuat program yang dapat membaca file. Nah, filenya adalah metal.csv ya. Ini metal.csv-nya sudah saya sediakan di sini. Lalu kalian tampilkan ke dalam output program dalam bentuk tabel. Jadi harus ada bentuknya seperti metal name, simbol ini ya, aluminium, ini dan seterusnya. Ini harus lengkap ya. Bentuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Harus ada headernya. Ya, harus ada headernya. Ya, harus tetap ada ya. Dan di sini ada aluminium, copper, gallium dan seterusnya ya. Sesuai dengan apa yang ada di file metal.csv ini. Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya sedikit lakukan kesimpulan ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari adalah terkait dengan penggunaan penulisan atau pembacaan ke dalam file ya. Kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama menggunakan operand, yang kedua menggunakan fungsi. Apabila kita menggunakan operand, kita gunakan adalah seperti ini ya. Pakai tanda lebih kecil 2 kali atau lebih besar 2 kali. Ini digunakan untuk membaca dan ini untuk menulis. Atau kita bisa menggunakan fungsi operand read dan juga write. Ini bisa dikombin juga tergantung dengan kebutuhan yang mau kita buat.
Baik, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.